Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan dari bab 5 sistem sirkulasi yang berjudul darah. Nama saya Eni Prianti dari kelas 12C Biologi 5. Di sini terdapat daftar isi, yaitu pengertian darah, plasma, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, kesimpulan, dan penutup. Di sini ada pengertian darah. Darah merupakan cairan yang terdapat dalam pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat ke seluruh tubuh. Volume darah manusia kurang lebih 8% dari total berat badan manusia. Nah, di sini ada pertanyaan, apa saja sih komponen penyusun darah? Nah, di sini ada plasma. Plasma darah terdiri atas 90% air dan 10% sisa zat-zat yang terlarut di dalamnya. Zat yang terlarut dalam plasma darah meliputi protein, garam mineral, bahan organik, hormon, gas, dan sisa metabolisme. Plasma darah berfungsi sebagai pelarut zat-zat lain dalam mengedarkan sari-sari makanan. Di sini ada sel darah merah, erythrosit, berbentuk bikonkav, tidak berinti, berwarna merah karena mengandung hemoglobin, berperan meningkatkan oksigen dan karbon dioksida. Pada seorang laki-laki mengandung 5 juta erythrosit, pada seorang perempuan terdapat 4 juta sel erythrosit. Saat di dalam rahim ibu, erythrosit dibentuk dalam hati dan limpa. Setelah dilahirkan, erythrosit dibentuk dalam sumsum tulang. Erythrosit dalam berumur sampai 120 hari setelah mati. Erythrosit akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin di dalam hati. Nah, di sini juga ada sel darah putih, leukosit. Leukosit memiliki inti sel, tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah, memiliki ukuran lebih besar daripada erythrosit. Leukosit dibentuk di dalam sumsum merah glaukoma, limpa, dan kelenjar getah bening atau kelenjar Livle. Dalam setiap mililiter darah terdapat leukosit sekitar 5.000 sampai 10.000 butir. Nah, di samping ini gambarnya, coba lihat, perhatikan. Di sini terdapat keping darah, trombosit. Trombosit merupakan fragmen besar sel yang dibuat megakaryosit. Keping darah berukuran kecil dan memiliki bentuk tidak beraturan. Keping darah tidak berinti. Masa hidup keping darah 10-12 hari. Dalam setiap darah terdapat keping darah sekitar 200-400 butir. Keping darah berperan dalam proses pengumpulan darah. Ini ada tabel 5.1, komponen plasma 55%, air 90-92%, zat terlarut 7-8%, protein, garam mineral, bahan organik, hormon, gas. Struktur cairan berwarna kuning pucat. Di sini tabel 5.2, yaitu komponen sel darah 45%, erythrosit, darahnya 4-6 juta, leukosit 4,5 sampai 10.000, trombosit 150 sampai 300.000. Darah kita memiliki 4 komponen. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Platelet berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Plasma, cairan kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Dan di situ ada gambarnya. Plasma darah adalah cairan yang mengangkut zat-zat penting seperti nutrisi, hormon, dan limbah. Sel darah merah berfungsi pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Keping darah membantu dalam proses pembekuan darah untuk mencegah pendarahan. 8% dari tubuh kita, kalau kita mengubah dari alat, itu dari centrifuge, itu di sini ada 55%
plasma yang berwarna kuning kepucatan. Terus di bawahnya itu ada berwarna merah, itu 45% darah merah. Di tengah-tengahnya itu ada sel darah putih. Sebagian itu ada 91% air. Kalau kita ubah jadinya semuanya jadi darah merah, eritosit. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.